Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Belum lama ini kita dihebohkan dengan pengumuman Undang-Undang IKN ataupun Ibu Kota Negara. Walaupun sebenarnya rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini udah diberitakan semenjak lama, tapi perpindahan ini baru menjadi sah ketika udah disahkan Undang-Undang IKN. Ibu Kota Negara baru itu akan berada di Kalimantan Timur dan diberi nama dengan nama Nusantara. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tentunya akan membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur. Sehingga hal ini akan berpotensi untuk memberikan efek positif kepada perusahaan konstruksi, karena mungkin aja mereka akan mendapatkan kontrak baru dari proyek ini. Eits, tenang. Kita nggak akan membahas tentang perkembangan ibu kota negara yang baru. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan konstruksi yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Sumber Mas Konstruksi dengan kode ticker SMKM. Bagi yang penasaran dengan pembahasannya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Sumber Mas Konstruksi ataupun nantinya saya sebut dengan SMKM ini didirikan pada tahun 1981 dan bergerak di bidang jasa konstruksi. Pada tahun 2016, perseroan mulai melakukan kegiatan jasa servis arsitektur dan juga engineering. Lalu kemudian di tahun 2018, perusahaan masuk di kegiatan jasa konstruksi umum untuk khususnya itu pembangunan gedung, jalan, jembatan, dan konstruksi rumah tempat tinggal serta gedung. Kantor SMKM saat ini berada di Gedung Graha Mustika Ratu, lantai 5, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Jadi SMKM ini bisa kita ibaratkan bukan perusahaan kemarin sore ya, karena udah berdiri dari tahun 1981 dan udah melewati krisis 98 dan tetap survive. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode SMKM. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang sahamnya itu ada 4 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Vina Nauli Jordania itu memegang sebesar 70,09%. Lalu PT Umati Global Finance itu memegang 14,95%. Lalu PT Zarin Capital Nusantara itu memegang 9,97%. Dan terakhir adalah Intan Magdalena itu memegang sebesar 4,99%. Lalu berikut adalah struktur kepemilikan dari SMKM. Lewat struktur kepemilikan ini, bisa kita ketahui bahwa pengendali ataupun ultimate beneficial owner dari SMKM ini adalah Ibu Intan Magdalena yang sekaligus menjabat sebagai komisaris utama. Lalu dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 250 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 19,95% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 150 hingga 350. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 87,5 miliar. IPO SMKM ini agak unik ya. Rentang harganya itu jauh banget. Kalau harga finalnya itu di 150 atau di harga terendahnya, itu perolehan dana IPO-nya cuma 37,5 miliar. Jadi beda 50 miliar kalau misalnya kita hitung dari harga terendah ke harga tertingginya. Oke, coba kita lanjut melihat tujuan penggunaan dana IPO ini ya. Jadi tujuan penggunaan dana IPO-nya itu ada 2 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah sekitar 97% itu akan digunakan sebagai modal kerja konstruksi proyek. Lalu yang kedua adalah sebesar 3% itu akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini lumayan bagus. 97% untuk OPEX dan sisanya 3% untuk R&D. Nah, untuk jadwal dari IPO-nya SMKM adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awalnya itu adalah dari tanggal 4 hingga 10 Februari 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu dari tanggal 22 Februari hingga 24 Februari 2022. Dan akan listing di bursanya kita itu pada tanggal 1 Maret 2022. Jadi dari tanggal video ini diupload hingga ke tanggal penawaran umumnya itu masih lumayan panjang ya waktunya.
Jadi Sobat Maya masih punya waktu banget nih untuk mempertimbangkan apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham SMKM ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya SMKM ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya SMKM ini adalah Erdika Elite Sekuritas dengan kode broker AO. AO ini nggak gitu sering ya dalam mengawal saham IPO. Dalam beberapa tahun terakhir ini, cuma ada beberapa saham yang pernah dikawal IPO. Antara lain dari yang terakhir itu adalah RMKE, lalu ada Homi, Fuji, dan juga Envy. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk RMKE, walaupun AO ini bukan sebagai lead underwriter-nya, tapi tetap kita masukkan ke sini ya, karena dia pernah jadi underwriter-nya di RMKE. Nah, untuk RMKE itu hari pertamanya listing itu ditutup minus 2,91%. Jadi nggak berhasil ditutup di zona hijau. Lalu selanjutnya Homi ini berhasil arah hingga 3 hari. Lalu selanjutnya ada Fuji ini 1 kali arah, habis itu dibanting. Lalu saham yang terakhir adalah Envy. Nah, Envy ini merupakan salah satu saham legenda ya. Jadi dia 2 kali arah, habis itu enggak arah, tapi diterbangkan terus-terusan. Habis itu baru dibanting habis-habisan dan sekarang bertengger di harga 50. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dari total aset sejumlah 12 miliar di akhir tahun 2019 bertumbuh menjadi 132 miliar di 30 September 2021. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan dari sisi uang muka. Nah, coba kita lanjut melihat dari sisi liabilitasnya. Dari sisi liabilitas ini benar-benar nggak ada utang bank sama sekali. Cuma ada utang pajak dan juga liabilitas imbalan kerja karyawan. Hal yang sangat langka banget untuk kita temukan pada perusahaan konstruksi. Dari sisi ekuitas, ini juga terjadi peningkatan yang signifikan ya. Per tahun 2019, ekuitas SMKM itu hanya sebesar 10,5 miliar. Namun per 30 September 2021, ekuitas SMKM sudah menjadi 125 miliar. Peningkatan yang luar biasa ya. Sayangnya, peningkatan ini enggak murni berasal dari peningkatan laba usaha. Tapi karena adanya peningkatan modal sebesar 60 miliar di tahun 2020 dan juga peningkatan modal sebesar 40 miliar di tahun 2021. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, maka SMKM ini dapat dijadikan salah satu pilihan. Jika kita melihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usaha, maka jelas SMKM ini masuk ke dalam daftar efek syariah. Coba kita lanjut ke laporan laba ruginya. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, pendapatan usaha dari SMKM ini selalu meningkat. Namun sayangnya, dari sisi laba itu agak sedikit tertekan di tahun 2020 ya, karena memang terdampak dari efek pandemi. Di tahun 2021, kalau misalnya kita lihat pada data ini, itu udah terjadi peningkatan laba yang lumayan signifikan. Besar kemungkinan laba di tahun 2021 itu akan melebihi laba di tahun 2020 ataupun 2019. Nah, dengan kinerja SMKM yang terus bertumbuh, kira-kira valuasinya di harga IPO itu menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Jadi di sini saya langsung memakai perhitungan untuk valuasi di tahun 2021 ya. Karena rentang harganya itu jauh banget, maka menarik banget untuk dibahas. Nah, kalau misalnya nanti harga finalnya itu ada di harga terendahnya, maka PER-nya itu adalah sebesar 11,47 kali. Sedangkan PBV-nya itu adalah sebesar 1,16 kali. Nah, tapi jika harga finalnya itu di harga tertinggi, maka PER-nya itu akan menjadi 26,76 kali. Dan PBV-nya itu adalah sebesar 2,06 kali. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas sih, kalaupun dia harga finalnya itu di harga tertingginya, itu valuasinya nggak kelihatan mahal ya. Tapi coba kita bandingkan dengan kompetitor di sektor yang sejenis. Nah, saya ambil kompetitornya ini perusahaan konstruksi juga, walaupun skalanya jauh beda ya dengan SMKM. Nah, jadi secara PER, itu SMKM mengungguli semua kompetitornya. Tapi secara PBV, ternyata
SMKM ini cenderung lebih mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ada satu kelebihan SMKM yang pastinya nggak dimiliki oleh perusahaan konstruksi lainnya seperti ADI, PSKT, Wika, ataupun PTPP. Yaitu SMKM ini minim hutang, alias hampir nggak ada hutang ya Sobat Maya kecuali hutang pajak. Dan ini wow banget untuk ukuran perusahaan konstruksi. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja SMKM sebagai perusahaan konstruksi menurut saya itu lumayan bagus. Di saat perusahaan konstruksi lain itu mayoritas mencatatkan kerugian di tahun 2020, SMKM ini masih konsisten mencatatkan laba. Walaupun memang nggak luput dari penurunan laba usaha. Jika kondisi COVID mulai membaik dan pertumbuhan ekonomi itu mulai ngegas lagi, maka besar harapan kinerjanya SMKM ini akan terus bertumbuh. Kesimpulan yang kedua, valuasi SMKM di tahun 2021 jika kita lihat secara PER itu masih tergolong murah. Secara PBV juga masih oke. Apalagi jika harga finalnya itu di harga bawah, maka IPO-nya SMKM ini akan semakin menarik. Karena ruang untuk tumbuh itu masih lumayan besar. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya SMKM ini adalah AO, di mana bisa kita lihat secara historikal bahwa saham-saham yang dikawal oleh AO ini nggak sepenuhnya ARA di hari pertamanya. Terkhususnya IPO terakhir yang dikawal oleh AO ya, yaitu RMKE, itu malah closing di zona merah. Jadi, apakah SMKM ini bakalan menjadi saham IPO pertama yang bisa ARA berjilid-jilid? Nobody knows. Kesimpulan yang keempat, SMKM ini masuk ke dalam papan akselerasi. Bagi yang belum tahu cara mengetahui sebuah saham IPO itu masuk ke dalam papan akselerasi atau enggak, Sobat Maya bisa nonton video saya yang ini ya. Di sana saya udah sharing caranya. Gampang banget kok. Nah, karena SMKM ini berada di papan akselerasi, maka ARA dan ARB-nya itu simetris ya, di 10%. Jadi Sobat Maya jangan heran nih, nanti kalau misalnya listing, walaupun harga finalnya itu di bawah 200, ARA-nya itu tetap di 10%. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jika udah nggak kuat naik, maka akan langsung saya jual. Nah, karena SMKM ini masuk ke dalam papan akselerasi, maka worst case-nya itu bisa minus hingga 10%. Tapi saya rasa kemungkinan kecil doang ya, bisa terjadi ARB di IPO-nya SMKM ini. Tapi, amit-amit kalau misalnya emang terjadi ARB, tentunya saya udah siap dengan resiko tersebut. Saya sendiri belum tahu akan ambil berapa banyak di IPO-nya SMKM ini. Terlebih mungkin nih ada beberapa IPO yang akan berdekatan jadwalnya dengan IPO-nya SMKM. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya saya emang melakukan pemesanan di IPO-nya SMKM ini, pastinya saya akan sharing kepada Sobat Maya itu di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO SMKM. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham SMKM ini atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.